بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jelas ya apa yang kita lewati kemarin ya, bahwasanya orang-orang yang datang mutaakhirin, belakangan, bagaimanapun banyaknya ucapan mereka, tulisan mereka tidak sama dengan kalamus salaf. Mereka salaf itu a'lam wa aslam wa ahkam. Oleh sebab itu, kewajiban kita untuk mengikuti jalannya mereka para salaf, secara khusus para sahabat, kemudian atba'ut tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidan. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu. Kalian berada pada suatu zaman yang katsir ulama'uhu, pada zaman yang banyak ulamanya. Itu di zaman siapa? Zaman sahabat. Ketika itu masih banyak para sahabat Nabi SAW yang masih hidup. Qalilun khutaba'uhu, sedikit para khotib, penceramah, sangat sedikit. Wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu. Sedangkan nanti akan datang suatu zaman yang pada zaman tersebut ulamanya sedikit. Katsirun khotaba'uhu, dan pada masa itu khutobanya, para khotib-khotibnya banyak. Di zaman kita sekarang ini, ya antum bisa menyaksikan ya, benarnya apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita menjumpai di masa-masa ini sangat banyak sekali khutbah, muhadir, penceramah, ustadz istilahnya, sangat banyak. Namun orang-orang yang indahul ilm, pada mereka ilmu yang nadij, yang matang, sangat sedikit. Wa indahum ilm al-haq, pada mereka ilmu yang hak itu juga sangat sedikit. Sangat wajar kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika Mi'raj melihat ada orang yang lidahnya dipotong-potong. Tuqrad al-sinatuhum bimaqarid minal hadid. Lidahnya dipotong dengan gunting yang terbuat dari besi. Rasul bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, haula'i khutaba'u ummatikah. Mereka adalah khutaba, khotib-khotib dari kalangan umatmu. Jadi bukan jaminan orang pandai berbicara, pandai ngomong, bukan jaminan dia berada di atas al-haq. Berceramah, berkhutbah, ini dua kemungkinan. Bisa jadi dia menebar amal saleh, amal jariyah dengan ilmu yang hak yang ada pada dia. Yang kedua, bisa jadi dia menebar amal saleh, amalan yang buruk, dengan kebodohan yang ada pada dia, sehingga dia menebarkan asyirkiyat wal muhdatsat wal khurafat, kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dengan sebab kejahilan, kebodohan yang ada pada mereka. Dan itu ma'ruf ya indakum, tidak perlu kita rinci. Antum semua sudah tahu di zaman sekarang terlalu banyak orang-orang yang bodoh yang ikut bicara. Dia tidak punya ilmu,
label pendidikan, pernah belajar di Mesir, pernah belajar di Madinah, di Yaman, di Mekah, mau di Riyadh, mau kalaupun ada madrasah, ma'had di atas langit pun sekalipun, bukan jaminan seseorang tersebut berada di atas al-haq. Ilmu tersebut adalah sesuatu yang ada pada dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan apa yang diilmui oleh mereka para sahabat. Faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh. Kata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, faman kathura ilmuhu, barang siapa yang ilmunya banyak, wa qalla qawluhu, bicaranya sedikit, fahuwal mamduh, itulah orang yang terpuji. Apa patokan orang yang terpuji? Orang yang ilmunya banyak, sedikit bicara. Kalau dia banyak bicara, belum tentu ilmunya banyak. Wa man kana bil aksi fa huwa madhmum. Barang siapa yang dia sebaliknya, apa yang sebaliknya? Qalla ilmuhu wa kathura qauluhu. Sedikitnya ilmu tapi banyak bicara, banyak omong, namanya omdu, omong doang. Dia ceramah satu dalil pun tidak ada. Cuman menarik jamaah dengan gunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang baperan. Bahasa-bahasa yang menarik jamaah supaya gaul lah, keren. Dalam keadaan tidak ada ilmu salaf dalam hal itu tadi. Bahkan sebagian mereka mengucapkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh salaf. Ya, mensifati para nabi, mensifati sahabat dengan sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak pernah sebelumnya disifati oleh orang-orang yang ahli bid'ah pada zaman salaf. Kemudian beliau menyebutkan, waqad syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli Yaman bil imani wal fiqhi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi untuk ahlul Yaman, penduduk negeri Yaman, dengan keimanan dan fikih. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau menyatakan, atakum ahlul Yaman, akan mendatangi kalian ke kota Madinah ini ahlul Yaman, penduduk negeri Yaman. Hum araku afidatan wa alyanu quluban. Mereka adalah orang-orang yang lunak sanubarinya. Wa alyanu quluban, lembut hatinya. Mereka adalah orang-orang yang paling lunak sanubarinya dan paling lembut lubuk hatinya. Dan itu anak saksikan sendiri ya. Mereka orang-orang Yaman itu beda dengan kita orang-orang Indonesia ini tadi. Beda, sangat-sangat beda. Orang-orang Yaman jauh lebih gampang memaafkan. Mereka itu rami ya, dalam artian suka, kalau di rumah makan itu mirip dengan bengkel. Atau kalau di rumah makan di Yaman, kita ini kan sepi kalau rumah makan. Mereka tuh teriak-teriak. Mana ada narok piring itu di Yaman, tidak ada yang beling. Semuanya dari aluminium sama stainless. Tuh lempar sana. Ya ada. Mirip bengkel. Pertama kali anak makan di kota Aden di rumah makan, itu persis dengan bengkel. Risih ya. Oh, tayyib, manggil, ya. Kan kayak kita, mana ada menu didekatkan dekatkan, selamat pagi Pak, mau pilih apa menunya? Memang di sana ada katik juga cewek, ya kan? Semuanya laki-laki. Dalam kondisi seperti itu, namun mereka tetap dikategorikan orang-orang yang lunak hatinya, lembut sanubarinya. Berbeda dengan kita di Indonesia ini tadi, orang-orang yang terlalu kasar dalam bicara. Saking lembutnya mereka, orang-orang Yaman tadi, mereka cepat menerima al-haq yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu terbukti dari kalangan penduduk Madinah. Banyak orang-orang yang datang di kota Madinah tersebut dulunya berasal dari negeri Yaman.
Bahkan mereka sengaja datang ke kota Madinah untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Abu Musa al-Asy'ari bersama rombongannya, Abu Hurairah, banyak sekali sahabat-sahabat. Begitupun bahkan ada sebagian tabi'in yang dia berangkat dari Yaman sudah masuk Islam. Rasul belum pernah ke Yaman sama sekali. Tapi tatkala mendengar Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Sampai-sampai ada seorang tabi'in yang dia cuma sampai di tengah jalan. Ternyata Rasul sudah meninggal dunia. Sampai khobar, dia berangkat dari Yaman ingin berjumpa sama Rasul. Sampai di tengah jalan ternyata Rasul sudah meninggal. Sehingga dia pun digolongkan oleh para ulama sebagai tabi'in, bukan sebagai sahabat Nabi SAW. Dalam keadaan dia sudah beriman di zaman Rasul SAW, namun tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu kondisi penduduk Yaman yang ada pada zaman dahulu. Dan sampai sekarang masih ada lunaknya mereka, orang-orang awam. Ya. Orang-orang awam senang. Mereka dinasihati, bukan seperti orang-orang kita. Ketika ditegur, dibawakan dalil, mereka diam, tidak protes. Tidak ada sebatas yang ana amati, ya, dan ana pengalaman, ana tidak dengar orang awam itu menolak hadis, menolak ayat. Ya akhi, takillah, hadza haram. Dibawakan ayat, jazakallahu khairan. Itu aja jawabannya. Tidak ada bilang, antum ini bau kencur, antum ini. Tidak. Jazakallahu khairan. Ya akhi, dia katanya. Bilang gitu aja dia. Orang yang gampang bisa menerima al-haq. Makanya dakwah sunnah di negeri Yaman itu tersebar dengan cepat. Karena memang Allah SWT jadikan mereka, penduduk Yaman itu hati-hatinya yang lunak. Memang udah tabiat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu ada di negeri Yaman, dan hikmah itu ada di negeri Yaman. Iman di Yaman, hikmah di Yaman. Hikmah orang-orang Yaman, kalem, santun, khususnya pada guraba, orang-orang asing. Mereka baik-baik. Berbeda dengan mungkin di tempat kita ini, kalau ada orang asing apa? Nak diakali. Ya enggak? Nah, lihatin, ini caknya wong Jogja ini. Nampal ban. Tanya, mana Jogja? Tahu dia Jogja, nampal ban. Pasaran nampal ban mobil misalkan 20.000, betotnya 50.000. Ya enggak? Itu akal-akal yang di kita ini kan. Itu tadi. Dijingoi ngomong tengape-ngape sika-sika, Sekayu dak kan mungkin 2 kali lagi dia ke sini. Dari Sekayu kan nak melintas ke Lampung bermotor. Pasaran 10.000, nampal ban 25.000. Dipikirnya apa? Dak kan lagi 2 kali. Ya kan? Itu tadi, itu prinsipnya orang kita. Kalau di Yaman enggak, orang-orang gerobak, ya, bukan sekali 2 kali kita jumpai mereka memberi uang, tahu-tahu ngasih duit, ya, tahu-tahu ngajak makan. Udah luar biasa. Wal fakhru wal khuyala fi ashabil ibil. Sedangkan sombong dan kecongkakan itu ada pada ashabul ibil, pemilik onta. Was-sakinah wal waqar fi ahlil ghanam. As-sakinah dan waqar, ketenangan, kesantaian ada pada pemilik kambing. Kalau antum pengen melatih jiwa antum tadi untuk tenang, santai, kalem, peliharalah kambing. Kemudian kata beliau, wa ahlul yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum. Ahlul Yaman adalah orang yang aqallun nas, paling sedikit ngomong bicaranya, wa tawassu'an fil ulum, dan paling sedikit berluas-luas, berdalam-dalam dalam masalah ilmu. Makanya antum lihat, ya, perhatikan di kitab-kitabnya mereka Ahlul Yaman, khususnya Asy-Syaukani, As-San'ani,
sangat banyak sekali pada keterangan mereka kalau tidak didapati dalil mereka tidak mau berpendapat seperti itu. Walaupun itu pendapatnya jumhur. Tatkala tidak didapati dalil yang sahih menurut mereka, maka mereka tidak berpendapat seperti pendapat jumhur walaupun diselisih oleh jumhur. Itu Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Beliau siap keluar dari 4 mazhab tatkala pendapat tersebut tidak didapati dalil yang sahih menurut beliau. Maka beliau mengambil pendapat yang tidak ada dalil atau kembali kepada hukum asal. Lakin ilmuhum ilmu nafi', akan tetapi ilmu mereka adalah ilmu yang bermanfaat fi qulubihim, di hati mereka. Ilmu yang ada pada ahlul Yaman, ilmu yang bermanfaat di hati mereka. Dan kalau sebatas pengalaman anak pribadi, anak juga mendapati karya-karya atau buku-buku yang ada pada ahlul Yaman sangat banyak menukil dari salaf. Ya, antum lihatlah. Itu ada kitab Syarah Qaidul Arba karya Nasir Az-Zaidi. Antum lihat sekian banyak nukilan-nukilan dari salaf. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, yang kadang tidak kita dapati di buku-buku yang lain. Suatu tabiat yang diajarkan oleh guru mereka, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Yang lain ini lampunya nyalakan deh. Nah, ya. Kemudian wa yu'abbiruna bi alsinatihim 'anil qadri al-muhtaj ilaihi min dzalik, dan mereka ahlul Yaman tadi mengungkapkan dengan lisan mereka itu dari kadar yang dibutuhkan saja dari sebuah ilmu tersebut. Maknanya apa? Mereka mengungkapkan ilmu yang ada pada mereka itu sesuai dengan kadar kebutuhan. Mereka ungkapkan dengan lisan sesuai dengan kadar kebutuhan. Orang itu kalau berbicara mengungkapkan dengan lisan, dia punya ilmu, ungkapkanlah sesuai dengan kebutuhan. Yang penting masyarakat bisa faham. Di sini yang paling penting sekali. Nanti suatu saat antum berdakwah, mengajar, fokuskan apa yang ingin antum sampaikan. Ketika antum ingin menyampaikan sesuatu, buat mereka faham terhadap sesuatu ini tadi. Jangan dibuat mereka terkesima dengan metodenya antum menyampaikan, sehingga keluar dari majelis tidak mendapatkan faedah yang disampaikan. Dia cuma bisa mengatakan ustadz itu mantap, ya kan? Mantap, nah, ya kan? Jangan dia pakai ba atau pakai fa, mantap atau mantap. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi buat orang itu faham dengan bahasa yang paling simple, muter sana, muter sini, sehingga kalau kajian itu syarahnya itu tadi kaget, syarahnya ke Sekayu lah, ke Linggau lah, Musirawas, Sungai Lilin, segala jalan dimasuki, muter Sumsel. Syarahnya ini tadi, gambaran kalau jalan itu tadi kan, tidak seperti itu. Jadikan mereka faham, tahu mereka tentang ilmu. Jadi ungkapkanlah sesuai dengan kebutuhan. Wa hadza huwal fiqh wal ilmu nafi'. Ini adalah fikih dan ilmu nafi'. Fa afdalul ulum fi tafsiril Qur'an wa ma'ani al hadis wal kalam fil halal wal haram. Maka ma'thuran 'anis sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim ila yantahiya ila a'immatil Islam al-masyhurin al-muqtada bihim. Seafdal ilmu tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, tentang ma'ani hadis, tentang syarah-syarah hadis, makna-makna hadis Nabi SAW, wal kalam fil halali wal haram, dan seafdal ilmu yang membahas tentang
perkara al-halal wal haram, hukum fikih dan yang lainnya, yaitu makana ma'tsuran anis sahaba wa tabi'in, yaitu ilmu yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in wa tabi'ihim, dan para tabi'ut tabi'in, ila ayantahya ila aimmatil Islam al-masyhurin al-muqtada bihim, sampai berakhir kepada aimmatul Islam, para ulama Islam yang masyhur, yang diikuti. Alladzina sammainahum fi ma sabaq, orang-orang yang kami sebutkan nama-nama mereka pada pembahasan yang telah lalu, seperti Ishaq bin Rahawai, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i. Difahami? Lihat kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, seafdol ilmu dalam urusan tafsir Al-Quran, makna hadis, dan urusan al-halal wal haram, masalah fikih ahkam, yaitu ilmu yang ma'suron. Ma'suron itulah khobarnya. Ya, makana ma'suron, jumlah makana ma'suron itu khobarnya. Adalah ilmu yang diriwayatkan dari sahabat. Kalau ditanya ilmu apa yang paling bagus tentang tafsir, tentang fikih hadis, tentang syarah hadis, tentang fikih halal haram, adalah ilmu yang isi tafsir tadi dari sahabat. Sehingga mereka para ulama menyebutkan yang namanya tafsir Al-Quran yang benar adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis, kemudian Al-Quran dengan kalam sahabat, kemudian kalam tabi'in, ya, kemudian lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Ya. Siapa tadi? Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis, kemudian Al-Quran dengan kalam sahabat, kemudian kalam tabi'in, kemudian yang terakhir yang berapa tadi? Kelima ya, yang kelima dengan lughah bahasa Arab. Kalau tidak ada kalam-kalam ini tadi, dikembalikan ke bahasa Arab. Difahami? Adapun yang datang setelah para tabi'in itu banyaknya ikhtilaf. Ya, banyaknya ikhtilaf. Adapun atba'ut tabi'in biasanya mereka merujuk ke kalam tabi'in. Begitu juga makna hadis. Difahami bagaimana pemahaman para sahabat. Bagaimana sih sahabat memahami hadis tersebut? Contoh ya ikhwan, disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terbuka bajunya, kancing baju beliau terbuka. Sekarang timbul pembahasan, apakah membuka kancing baju sehingga dadanya kelihatan itu perkaranya sunnah? Gampang. Ini hadis Nabi SAW. Jangan antum mengambil hukum dengan mengatakan ini sunnah sampai antum menjumpai kalam sahabat. Bagaimana sahabat memahaminya? Apakah betul seperti itu? Dilihat, tidak ada di kalam salaf, sahabat. Antum lihat lagi kalam tabi'in. Lihat di kitab-kitab para ulama. Kalau mereka tidak ada yang menyebutkan sunnah, tiba-tiba datang orang belakangan, ya, walaupun dikatakan syekh, dia menyatakan sunnah, dalam keadaan salaf tidak ada yang mengatakan sunnah, maka antum mengambil kalam salaf. Nah, tapi dia ulama, ustadz, bisa menulis, dia syekh, ya, dia syekh misalkan, dia syekh kan belum tentu ulama, ya enggak? Belum tentu, ya, sebagai lakop ustadz, kiai dulu sama, gitu loh. Ulama rabbani, ulama yang betul-betul faham makna hadis, tidak mungkin sembarangan dalam bicara, tapi dia syekh, ya kan? Imam Malik sudah mengatakan, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Masing-masing orang bisa diambil perkataannya, bisa ditolak.
Kalau sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kalam salaf, ambil perkataannya. Kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fiftida'i man khalaf. Seluruh kebaikan dengan cara mengikuti salaf, seluruh keburukan itu tatkala dimunculkan oleh orang-orang yang khalaf belakangan. Ini adalah hakikat yang paling penting. Ilmu, sumber ilmu, yaitu tatkala ilmu tersebut dikembalikan kepada ilmu salaf. Makanya digiring kita semua untuk bagaimana melihat ilmunya mereka para salaf. Dan itu sudah dibukukan semua ya. Tafsir salaf sudah ada. Terakhir ini zaman sekarang ini keluar namanya Mausu'a at-Tafsir bil Ma'thur. Kumpulan tafsir yang dengan riwayat. Itu lengkap. Ya, mungkin kalau ditempel di rak ini mungkin satu baris ini. Sudah muncul. Ada juga fikih. Fikihnya salaf. Udah ada yang berupaya untuk menyusun asar-asar salaf dalam masalah fikih. Semuanya sudah dibukukan semua. Dinukilkan dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kullul ulum siwal Qur'ani musyghilah. Seluruh ilmu selain Al-Quran adalah menyibukkan. Illa al-hadith, illa fiqhal fiqdi, illa al-fiqha fid din wal hadith, atau illa al-hadith wal fiqha fid din. Kata Imam Asy-Syafi'i, kullul ulumi siwal Qur'ani musghilah illa al-hadith wal fiqha fid din. Seluruh ilmu itu selain Al-Quran menyibukkan, kecuali illal hadis, ilmu hadis, wal fiqha fid din, dan fikih dalam agama ini. Al-ilmu makana fihi haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Kata beliau, ilmu itu adalah sesuatu yang padanya terdapat haddatsana, akhbarona, anba'ana, telah menyampaikan berita kepada kami, menyampaikan hadis kepada kami. Adapun yang selain itu adalah waswas syaitan. Kemudian tafsir diambil dari salaf, sahabat. Syarah hadis diambil dari sahabat. Al-kalam fil halal wal haram diambil dari sahabat. Kemudian diambil setelah sahabat siapa? Tabi'in wa tabi'ihim, yaitu para atba'ut tabi'in. Difahami? Sampai ilmu tersebut dijelaskan panjang lebar oleh para ulama yang setelahnya. Fadhabtu ma ruwiya anhu fi dzalika afdhalul ilmi ma'a tafahhumihi wa ta'akkulihi wa tafaqquh fihi. Maka mendhabat, memastikan, memperhatikan segala sesuatu yang diriwayatkan dari mereka para sahabat tentang ilmu tersebut adalah afdol ilm, adalah ilmu yang paling afdol. Tatkala kapan? Tatkala difahami, dipikirkan, diresapi maknanya dengan baik, sehingga mendhabat, memperhatikan, mencermati segala sesuatu yang datang dari salaf tentang urusan ilmu adalah ilmu yang paling afdol tatkala dibarengi dengan difahami. Wa ma hadatsa ba'dahum minat tawassu' la khaira fi katsirin minhu. Dan segala sesuatu yang datang setelah mereka, setelah salaf, setelah sahabat, setelah tabi'in, berupa berluas-luas, dibahas panjang lebar, tidak ada kebaikan padanya. Illa, kecuali ayyakuna syarhan likalamin yata'allaq bikalamihim. Kecuali kalau, lihat ada kecualinya ya, kecuali ilmu tersebut merupakan syarah untuk kalam yang berkaitan dengan kalam salaf tadi. Difahami? Maknanya ilmu yang datang dari setelah para salaf itu tidak ada faedah, kecuali ilmu yang berkaitan dalam menjelaskan kalam salaf. Contoh, matan, disebutkan matan fikih, ya, ada syarahnya kan? Disebutkan misalkan usul sunnah Imam Ahmad, itu kan matan, ada syarah.
Siapa yang mensyarah? Syekh Robi misalkan. Ada lagi yang lain, Syekh Muhammad Said Arslan, Syekh Ubaid Al-Jabiri, atau matan misalkan Mangzuma Baikuniyah disyarah oleh ulama-ulama yang belakangnya. Ini semua bermanfaat. Difahami? Intinya ilmu yang datang belakangan ini tadi, dia hak apabila ilmu tersebut mencocoki ilmu salaf. Kalau ilmu tersebut tidak mencocoki ilmu salaf, maka ilmu tersebut tidak dikatakan hak, namun batil. Begitu juga ya ikhwan, jauhi yang namanya tawassu', berluas-luas, berdalam-dalam, at-ta'ammuk fil ulum, membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh salaf. Kalau seandainya salaf tidak membahas, para ulama di kitab-kitab mereka tidak membahas, antum tidak perlu membahasnya panjang lebar. Difahami? Contoh, at-ta'ammuk dalam pembahasan bumi itu datar atau bulat. Kira-kira mereka salaf bahas panjang lebar sebagaimana yang dibahas orang sekarang ini enggak? Enggak. Padahal sudah dibahas sama mereka. Pembahasan yang mana yang afdol, ya, malaikat ataukah manusia, dibahas panjang lebar, tidak ada faedahnya. Itu namanya tawilatul zail, panjang buntutnya, qalilatul nail, sedikit manfaatnya. Membahas Nabi Isa alaihissalam, dia sahabat Nabi ataukah Nabi? Tidak. Karena Nabi Isa kan pernah berjumpa Nabi Muhammad kan, ketika Rasul Mi'raj kan. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dianggap sahabat kalau dia beriman dengan Nabi Muhammad. Bahas sesuatu yang tidak dibahas oleh salaf. Membahas misalkan jin. Ya. Jin itu bagaimana bentuknya? Tinggalnya di mana? Apa saja aktivitasnya? Membahas yang tidak dibahas oleh mereka para ulama. Tidak perlu. Coba antum sebutkan satu persatu apa yang antum dapat ketahui yang panjang lebar dibahas oleh mereka. Orang-orang kadang ikhwan kita juga suka membahas. Taufik. Umi datar itulah. Umi datar itulah. Selain itu? Tawassu' fil alam. Apa? Yandri, apa yang antum dapati? Orang berdalam-dalam baik dalam nahwu atau dalam hadis atau dalam tafsir, membahas berkaitan dengan malaikat, membahas berkaitan dengan di mana istananya iblis. Ya. Iblis disebutkan dalam hadis meletakkan singgasananya di atas lautan. Cuma tidak diketahui. Dibahas panjang lebar. Untuk apa? Ada faedahnya. Sehingga dibahas sama mereka, dia bilang di segitiga Bermuda. Orang yang termasuk suka membahas berpanjang lebar seperti ini, ya, dua orang. Satu Muhammad Ali, ya, Muhammad Ali namanya. Siapa? Zulkifli, ya. Satu Zulkifli, satunya lagi Baikuni, Rahmat Baikuni. Itu juga yang namanya contoh kholaf mutaakhirin. Kalau untuk mau lihat contohnya, tawassu fil ilm fis sa'ah, berluas-luas tentang hari kiamat. Sesuatu yang tidak dibahas oleh salaf, mereka bahas panjang lebar. Ya apa enggak? Antum lihat, salaf tidak ada yang membahasnya, mereka bahas. Dibahas, dikaji panjang lebar. Tidak ada di syarah-syarah kitab para ulama, mereka mengkajinya, dicocok-cocokkan. Sampai mereka mengkaji masjid yang di mana itu? Bandung, ya. Sampai masjid aja dikaji. Sampai mengkaji apa? Menara itu loh. Tower yang ada di Mekah itu.
Ya kan? Tawira yang ada di Mekah itu tanda lambang katanya, lambang apa? Mata setan ya. Heeh. So, ini namanya tawassu, berdalam-dalam ya, tentang hari kiamat dan yang lainnya. Ini termasuk, ini kalau hidup di zaman Ibnu Rajab udah dimasukkan sama Ibnu Rajab juga di buku ini tadi. Tawassu fi ilmi sa'ah, berdalam-dalam tentang ilmu hari kiamat. Mungkin disebutkan nama mereka ini di zamannya Ibnu Rajab. Kemudian beliau mengatakan, wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktsarhu batilun aw la manfaata fihi. Adapun sesuatu yang menyelisihi kalam mereka, kalam siapa? Kalam salaf, kalam sahabat tabi'in, fa aktsarhu batilun, kebanyakannya adalah batil, aw la manfaata fihi, atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa fi kalamihim fi dzalika kifayah wa ziyadah, fala yujad fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjud bi aujaz lafdhin wa akhsar ibaratin. Pada kalam mereka, kalam salaf, tentang hal itu kifayah, sudah dikatakan cukup, wa ziyadah, bahkan ada lebihan, tambahan. Maknanya apa? Pada kalam salaf itu sudah cukup dan bahkan ada tambahan. Fala yujad fi kalami man ba'dahum, yang tidak didapati pada kalam orang-orang setelah salaf. Min haqqin, berupa kebenaran, atau fala yujad fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihi mawjud. Tidaklah didapati pada kalam orang yang setelah salaf berupa kebenaran, melainkan mawjud fi kalami salaf, melainkan ada pada kalam salaf. Difahami? Maknanya, kalaupun ada kebenaran ya, yang ada pada kalam mutaakhirin, kalam orang yang belakangan ini tadi, pada zaman kita sekarang, maka di kalam salaf itu ada sebenarnya. Tapi kita saja yang kurang mencari. Difahami? Mungkin antum mendengar ada ucapan seorang ustadz, ya, seorang ustadz lah, antum dengar ucapannya bagus, ya, bagus. Antum cek, cobalah antum cari, bisa jadi kalam ini tadi sesuai lafadznya dengan kalam salaf atau semakna dengan kalam salaf. Cuman dikarenakan terkadang kita ini kurang mencari, akhirnya apa? Kita taunya itu kalam ustadz. Iya benar? Iya kan? Iya. Akhirnya yang disebar kalam ustadz tadi. Ini anak sering dapati. Kadang ada nasihat asatizah, nasihat asatizah. Untuk anak tidak perlu antum seperti itu. Nukilkan kalam salaf. Boleh antum kasih embel-embel di bawahnya faedah dari Ustaz Abdurrahman, tidak masalah. Antum menukilkan, tapi kalam salaf itu jangan antum tinggalkan. Ini kalam salafnya tinggal. Kalau Ibnu Rajabnya hilang, yang muncul ustadznya. Ini namanya tidak adab terhadap salaf. Ya, antum boleh mendengar ustadz siapa, misal Abi yang antum ikut kajian, antum pengen nukil, dan itu lebih baik. Kecuali antum ngecek. Antum dengar ustadz tersebut nukilkan kalam ulama. Dan memang untuk selamatnya antum ketika mau nukilkan, misalkan antum nulis, ana mendengar dari ustadz fulan Ibnul Qayyim menyatakan seperti ini. Sehingga kalau ada salah, itu yang nanggungnya siapa? Ustadznya. Difahami? Nah, kecuali kalau antum sudah ngecek langsung, itu bisa selamat, antum sendiri tanggung jawab. Tidak masalah. Sampai ada sebagian yang penceramah nukilkan kalam ustadz, tidak masalah. Tapi kalam itu, anda dengar di ceramah itu, kalam itu adalah kalam Ibnul Qayyim yang lebih kurang maknanya tadi. Dia menukilkan sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Fulan, bahwasanya keistimewaan suatu ilmu itu, kualitas isi suatu ilmu tersebut dikatakan mulia sesuai dengan apa yang dipelajari pada ilmu itu, isi ilmu tadi. Tauhid adalah suatu ilmu yang
mulia. Atau tauhid adalah sesuatu yang agung, yang mulia. Maka mempelajari tauhid adalah suatu ilmu yang sangat mulia. Sebagaimana dinyatakan Ustadz Fulan. Anda lihat, ini kalamnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, syaraful ilmi bisyarafi ma'lumihi. Lebih kurang seperti itu. Kemuliaan ilmu itu tergantung dengan kemuliaan yang dipelajari. Kalau yang dipelajari tentang tauhid, maka kemuliaan ilmu tersebut sesuai dengan kadar ilmu yang dipelajari. Itu kalam Ibnu Qayyim ya. Ma'ruf antum. Antum akan sering, kalau antum sering banyak baca, antum akan jumpai. Sehingga tertutup oleh Ibnu Qayyim. Ya ikhwan, musibah bukan di kalangan kita. Sebagian ikhwan kenal. Mungkin sebagian antum yang kalau antum cuma di sini, ya. Orang ikhwan yang update-nya tingkat tinggi ya, tuh bisa tahu seluruh ustadz di Indonesia ini, setiap provinsi, setiap kabupaten. Ya benar? Wa huwa la ya'lam man allafa zadal ma'ad. Ya enggak? Man allafa al-wasitiyah. Man allafa at-tahawiyah. Man ashab kutubus sittah. Siapa penulis kutubus sittah? Dalam keadaan dia kenal dari Sabang sampai Merauke, ya. Nama ustadz itu dia hafal. Ustadz Fulan bin Fulan, belajarnya di ini. Ya benar? Ditanya siapa Muhammad bin Abi Bakar? Dah ngerti. Ya benar? Miskin thalibul ilmi seperti ini. Anda sudah terjauhkan dari para ulama. Menghafal nama ustadz bukan tercela, tidak boleh. Namun Anda sudah menghilangkan sesuatu yang afdol. Masa nama kutubus sittah Anda hafal? Bukhari siapa namanya? Ya enggak? Muslim siapa namanya? Abu Daud siapa namanya? Ulama yang masyhur. Jangan sampai juga 4 imam mazhab pun tidak tahu namanya. Siapa nama Imam Abu Hanifah? Tidak tahu. Imam Malik, Maliki ya namanya. Imam Maliki itu tadi. Imam Maliki pula dia. Imam Hanafi. Ya, tidak tahu kadang seperti ini tadi. Thalibul ilmi harus tahu antum siapa Abu Bakar, Umar, Utsman. Zaman sekarang harus kenal. Syekh Shalih Fauzan itu siapa? Syekh Al-Albani itu siapa? Syekh Muqbil siapa? Syekh Ibnu Utsaimin siapa? Mana karya-karya mereka? Siapa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Siapa Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi? Siapa Syekh Hafidh Al-Hakami? Kadang tak kenal. Ya. Ulama-ulama Saudi Arabia yang senior ini tadi. Muhammad Aman Al-Jami. Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Siapa yang deri? Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Hah? Yang ketua Universitas Madinah itu. Mufti Saudi Arabia pertama kali Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya. Sebagian yang belajar kadang, ya, ini kelasnya thalibul ilmi yang di biladul masyayikh, di negerinya masyayikh itu tidak kenal dengan ulama yang sebelumnya. Ya. Yang belajar di Yaman tidak kenal siapa itu Syaukani. Apa karya Syaukani? Apa karya Sun'ani? Itu yang sekarang. Siapa Abdul Razak Ibnu Hammam As-Sun'ani? Yang di Madinah juga kadang tidak kenal dengan ulama-ulama mereka yang sebelumnya. Inilah kondisi kita sekarang ini tadi. Namun kalau ditanya tentang duat para da'i, semuanya kenal. Miskin thalibul ilmi ya. Di Mesir harus kenal siapa ulama-ulama ahlus sunnah. Gitulah kan namanya kita kenal ulama. Ya benar. Karya tulis mereka harus tahu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab apa, Beh? Rizki. Kitab Tauhid, Yandri. Nawakilul Islam, Darli. Selasa. Qaidul Arba, ready. Apa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selain yang disebutkan kawan-kawan? Ba'da maghrib. Sulusita, Masailul Jahiliyah, Kashfu Syubhat, ya, makna tauhid dan yang lainnya. Antum harus ngerti.
Apalagi justru antum, ya, pedagang kitab juga harus ngerti. Itu tadi. Jangan sampai, maaf ya, sebagian pedagang kitab itu tidak tahu kitab yang dijual sama dia. Siapa mu'alifnya tidak tahu. Yang pikirnya duit, cuman gimana cari keuntungan. Siapa jual kitab tapi dia tidak tahu. Bahkan sebagian ya, penjual kitab itu tidak tahu, tidak bisa baca cover ini tadi. Ana pernah beli kitab itu di suatu maktabah. Nanya kitab, apa yang mana yang antum tanya ini? Ana baru tahu, bosnya ngomong, anak buah Ana itu tidak tahu dia ngafal judul kitab itu dari cover, warna cover. Dia tidak bisa baca yang bingung dia kalau baca yang belum bisa. Dia bisa baca Quran tapi baca yang seperti ini, hot seperti ini kan, itu masih susah. Nah, bayangkan. Difahami antum? Antum janganlah jadi penuntut ilmu yang cuman salafi itu anak ikut-ikutan. Jadilah antum thalibul ilmi yang betul-betul punya ilmu berbekas. Walaupun ya antum seandainya bukan sekelasnya, suatu saat misalkan antum tidak bisa, Allah SWT tidak menakdirkan antum untuk bisa duduk di majelis para ulama, tapi minimal antum punya ilmu yang sekelas lah dengan orang-orang yang duduk di majelis para ulama. Makanya Ana bilang sama antum, ilmu itu ada dua metode. Yang pertama metode talaki. Kalau antum bisa talaki dengan para ulama itu afdol. Tidak bisa, antum minimal dengan thariqah qiraah, membaca sambil bantu bertanya kepada yang lebih berilmu. Ketika antum berada di suatu tempat, antum banyak membaca supaya antum kenal kalamus salaf. Dan ingat, berbicaralah pada ilmu tadi sesuai dengan kadar yang antum miliki. Kemudian beliau mengatakan, fala yujadu fi kalami man ba'dahu min haqqin illa wa huwa fi kalami mawjud bi aujas lafzin wa akhsar ibaratin. Tidaklah didapati pada kalam orang yang setelah mereka berupa kebenaran, melainkan pasti ada pada kalam salaf dengan lafaz yang simple dan ibarah yang paling ringkas. Wala yujad fi kalami man ba'dahum min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyin butlanahu liman fahimahu wa ta'ammalahu. Ini yang paling penting. Tidaklah didapati pada kalam orang yang datang setelah mereka, setelah salaf, min batilin, berupa kebatilan. Maknanya tidaklah didapati kebatilan pada kalam orang-orang belakangan, melainkan pada kalam salaf adalah atau terdapat sesuatu yang menjelaskan kebatilan tersebut. Namun bagi siapa? Liman fahimahu wa ta'ammalahu, bagi orang yang memahami kalam salaf dan mengamati kalam salaf, ya ikhwan. Ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lebih kurangnya dan juga semakna dengan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la ya'ti sahibu batilin bi hujjatin, ya, illa wa fi dzalikal hujjah anqudu butlanaha, atau illa wa bidzalikal hujjah anqudu butlanaha. Tidaklah datang orang yang membawa kebatilan dengan hujjah, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, minal Quran atau min hadis, melainkan dengan hujjah mereka itu telah aku akan membantahnya. Itu dinukilkan dari Ibnu Taimiyah dan juga dinukilkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam Kasyfus Syubhat. Cuman bagi siapa? Bagi liman fahimahu wa ta'ammalahu, bagi orang yang mau memahaminya dan mengamatinya. Wa yujad fi kalamihim minal ma'ani al-badi'a wal ma'akhid ad-daqiqah ma la yahtadi ilaihi man ba'dahum wa la yulimmu bihi. Dan didapati pada kalam salaf tersebut berupa makna-makna yang sangat indah. Antum lihat ya, kalam-kalam salaf itu berupa ucapan-ucapan simpel tapi indah sekali, bagus sekali, yang kadang tidak didapati pada kalam-kalam orang yang setelah mereka. Itulah kondisi kalam salaf. Wal ma'akhid ad-daqiqah, dan juga pada kalam salaf tersebut terdapat apa? Ma'khad,
sumber pengambilan yang detil. Ma la yahtadi ilaihi man ba'dahum. Sesuatu yang tidak bisa ditempuh, dicapai oleh orang-orang yang setelah mereka. Wala yulimmu bihi, dan tidak akan mumpuni, tidak akan matang dengannya tadi. Maknanya pada kalam salaf tersebut terdapat ilmu yang indah, yang bagus, yang detil. Ilmu yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang datang belakangan. Faman lam ya'khudh al-ilma min kalamihim fatahu dzalikal khair kulluhu. Barang siapa yang tidak mau mengambil ilmu dari kalam salaf, maka akan terluputkan bagi dia dzalikal khair, kebaikan tersebut seluruhnya. Rugi ya ikhwan, sangat-sangat merugi kalau seandainya seseorang tidak mau membacakan kalam salaf. Kitab salaf itu ringkas tapi padat sekali, yang kadang tidak didapati di kitab-kitab mutaakhirin. Terus bagaimana kitab-kitab orang belakangan? Kitab-kitab belakangan itu dipelajari untuk memudahkan memahami kalam salaf. Namun jangan meninggalkan kitab-kitab salaf. Difahami? Ma'ama yaqa' fi katsirin minal batil mutaba'atun liman ta'akhkhara anhum. Bersamaan banyak terdapat kebatilan di dalam mengikuti orang-orang yang terakhir dari mereka, maknanya orang-orang yang belakangan. Maknanya barang siapa yang tidak mau mengambil kalam salaf, maka akan terluputkan bagi dia seluruh kebaikan. Bersamaan apa? Kebaikan sudah terluputkan, plus ada bersamaannya juga apa? Dia terjatuh pada kebanyakan dari kebatilan dengan sebab apa? Mutaba'atan, dikarenakan dia mengikuti liman ta'akhkhara anhum, dikarenakan dia mutaba'ah kepada orang-orang yang belakangan tadi. Difahami? Ya. Itulah kalau kita meninggalkan kalam salaf, meninggalkan ilmu salaf, dan kita lebih bergelut dengan ilmu khalaf, maka kesalahan itu akan muncul dan kebaikan-kebaikan akan kita terluput darinya. Kemudian beliau mengatakan, wa yahtaj man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihatin min saqimihi. Dan butuh bagi orang yang ingin mengumpulkan kalam salaf tadi. Nah, mungkin pertanyaannya, Ustadz, gimana Ustadz? Tadi kan anjuran untuk ngikuti kalam salaf. Terus bagaimana kita ini tadi bisa tahu kalam-kalam salaf tadi? Maka kata Ibnu Rajab, orang yang ingin tahu mengumpulkan kalam salaf, dia butuh kepada ilmu ma'rifati sahihatin min saqimihi, ilmu untuk mengetahui yang sahih mana yang dhaif. Wadzalika, ya, jadi antum sudah antum kumpulkan ya kalam salaf tadi, antum pilah-pilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya enggak? Iya. Nanti ada kalam salaf dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Barang la yuqalu ainallah, man qala ainallah yuqta aiduhu. Barang siapa yang mengatakan di mana Allah potong tangannya, nukilan dari Ali bin Abi Thalib. Di kitab mana ini tadi? Ya kan? Jangan-jangan palsu. Ada lagi yang nukilkan man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadza wa kadza, dinukilkan dari sebagian salaf. Ini juga perlu antum, ya. Perlu ketahui ilmu tadi. Berapa banyak mereka mengatakan dinukilkan dari salaf, ternyata tidak ada, tidak benar kan? Tidak benar. Wa dzalika bi ma'rifatil jarhi wat ta'dil wal ilal. Yang demikian itu tadi dengan cara mengilmui ilmu ma'rifatul jarhi wat ta'dil. Belajar ilmu jarh wa ta'dil. Belajar ilmu mustalah hadis namanya. Wal ilal, ilmu penyakit-penyakit hadis.
Faman lam ya'rif dzalik, barang siapa yang tidak tahu akan hal itu, tidak ngerti ilmu ma'rifatul jarhi wa ta'dil, fahuwa ghairu wasiqin bima yanquluhu, maka dia tidak akan pede. Wasik itu tidak akan percaya, tidak akan yakin, tidak akan pede dengan apa yang dia nukilkan. Iya apa enggak? Nah, antum kalau antum belajar ilmu mustalah hadis, ketika antum nukilkan ini sahih, yakin enggak? Yakin. Kalau antum enggak ngerti ilmu mustalah, antum nukilkan, kawan ngomong sahih apa itu? Iya, jangan-jangan enggak sahih. Iya kan? Nah, tapi kalau antum tahu ilmu mustalah, antum yakin sahih. Fahuwa ghairu wasiqin bima yanqulu min dzalik, sehingga dia tidak percaya diri, tidak yakin dengan apa yang dia nukilkan dari ilmu tersebut. Wa yaltabis alaihi haqqu bi batilihi, sehingga tersamarkan bagi dia yang hak dengan yang batil. Wala yasik bima indahu min dzalik, sehingga dia tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang ada pada dia berupa ilmu tersebut. Kama yara man qalla ilmuhu bidzalik, sebagaimana orang yang sedikit ilmunya terhadap hal itu, dia akan melihat, ya, menilai, memandang, la yasiq, tidak akan percaya juga bima yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala anis salaf, juga dia tidak percaya terhadap apa yang diriwayatkan dari Nabi, tidak pula dari salaf. Di zaman sekarang ada enggak? Ada orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi. Nabi itu sudah lama, ya enggak katanya? Masa sahih? Alangkah banyaknya hadis itu tadi. Ya apa enggak? Sehingga pakai Al-Quran saja yang mutawatir. Ya apa enggak? Ada enggak, Baik? Ada enggak, Yan? Kelompok apa itu? Ingkarul hadis, ingkarul sunnah, Quraniyun. Ya. Mereka enggak percaya dengan hadis karena jaraknya jauh sekali. Sanadnya terlalu panjang katanya mereka. Apa bisa dijamin? Udah nyampur antara dhaif dan sahih. Sehingga pakai Al-Qur'an. Li jahlihi bi sahih min saqimi, dengan sebab kebodohan dia terhadap yang sahih dan yang dhaif. Fa huwa li jahlihi yajuzu ayyakuna kulluhu batilan. Maka dia dikarenakan kebodohannya boleh-boleh saja seluruhnya dianggap batil menurut dia. Li'adami ma'rifatihi, dikarenakan tidak adanya ke ma'rifatnya dia, tidak ada ilmu pada dia, bima yu'raf bihi sahihu dzalik wa saqimuhu, dengan sesuatu yang bisa dikenali mana yang sahih dan mana yang dhaif. Qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah sesuatu yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilmin. Adapun segala sesuatu yang selain itu, selain sahabat, falaysa bi'ilmin, maka bukan ilmu. Nah, jelas ya? Wa kadza qala al-Imam Ahmad, demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Wa qala fit tabi'in, beliau Al-Auza'i berkata tentang tabi'in, adapun ilmu yang berkaitan dengan ilmu tabi'in, fa anta mukhayyar, engkau boleh milih, yani mukhayyarun fi kitabati wa tarki, boleh milih antara menulisnya atau meninggalkannya. Ilmu itu ada para sahabat. Adapun ilmu tabi'in, ya antum mau ambil, kalau enggak. Itu menurut ucapan Al-Imam Auza'i. Sama seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, wa ma jaa an Rasulillah SAW fa huwa ala ra'si wal ain. Apa yang datang dari Rasul, ala ra'si wal ain, saya terima dengan lapang dada dan tunduk. Wa ma ja'ani sahabat ala ra'si wal ain. Apa yang datang dari sahabat ala ra'si wal ain. Wa ma ja'ani tabi'in, apa yang datang dari tabi'in, fa nahnu rijal wa haula'i rijal. Kita laki-laki, mereka laki-laki. Maknanya sama. Kami bisa berpendapat, mereka juga bisa berpendapat. Wa qad kana az-Zuhri yaktub dzalika.
sungguh Al-Imam Az-Zuhri mencatat ilmu tabi'in. Wa khalafahu Shalih ibnu Kaisan, namun Shalih ibnu Kaisan meninggalkan ilmu tabi'in, tidak mau mencatatnya. Tsumma nadima ala tarkihi kalamat tabi'in. Kemudian Shalih bin Kaisan menyesal terhadap tindakan peninggalan dia tadi pada kalamnya tabi'in. Maknanya Shalih bin Kaisan tidak mencatat kalam tabi'in. Lalu beliau menyesal kenapa ditinggalkan, kenapa tidak dicatat. Maksudnya kalam Ibnu Rajab ini tadi, kalamut tabi'in itu juga ilmu ya, ilmu, difahami. Kalau kalam sahabat mereka sepakat, adapun kalam tabi'in ya ada yang ilmu, ada yang pendapat biasa, difahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan kalau tidak ada halangan besok. Naktafi hadza.